Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ursula Dwi Oktaviani, PPD, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desan Edo. Saya dari kelas D11, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011 061870. Di sini saya akan mempresentasikan hasil, yaitu proposal saya tentang peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 3 SDN 13 Jaras tahun ajaran 2001-2022. Langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini terdapat beberapa. Yang pertama itu latar belakang, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. Langsung saja kita ke latar belakang. Di latar belakang ini pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam usahanya mengembangkan serta mengaktualisasikan diri dalam hidup dan kehidupan baik masyarakat, bangsa, dan negara. Tanpa pendidikan, manusia akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, serta kesulitan untuk memecahkan berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan. Mutu serta kualitas sumber daya alam haruslah meningkat dengan adanya pendidikan yang akan melatih, membimbing, dan mendidik manusia agar berkualitas baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Cara yang bervariasi dapat menghilangkan kejenuhan, sehingga keterlibatan siswa dalam mengerjakan tugas akan meningkat, serta siswa tidak mengganggu temannya. Adanya kehangatan dan antusiasme yang guru dapat menggunakan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan dan merupakan salah satu syarat yang optimal. Pembelajaran bahasa Indonesia salah satu ilmu yang digunakan untuk mengembangkan kecakapan dalam berbagai aspek keterampilan. Salah satunya adalah aspek berbicara. Di sini menurut Brown dan Yule, berbicara dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Berdasarkan hasil observasi penulis di Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras, Kecamatan Putih Sibau Selatan, masih terdapat kekurangan dalam berbicara, khususnya dalam pengajaran bercerita peristiwa secara lisan dengan kalimat yang baik dan runtut. Rendahnya hasil dapat dilihat pada faktor keabsahan serta non-keabsahan yang harus diperhatikan. Faktor keabsahan serta non-keabsahan yang harus diperhatikan dalam bercerita. Faktor keabsahan yang terlihat pada siswa adalah penggunaan kosakata yang baik. Selain itu, karena mayoritas siswa berasal dari Dayak, maka mereka terbiasa menggunakan bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, dialek tersebut muncul di saat mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan faktor non-kebahasaan yang dominan muncul saat siswa bercerita adalah sikap gugup dan kurang percaya diri. Melihat permasalahan yang diuraikan di atas, saya ingin mendalami keadaan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut. Selain itu, saya ingin mengetahui kemampuan cerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menekankan pada aspek berbicara. Di sini menurut Durgiantoro, ada beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa. Salah satu bentuknya adalah berbicara berdasarkan gambar.
Saat kegiatan ini, siswa diberikan gambar dan diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang diberikan. Tujuannya adalah memberikan kebebasan siswa dalam mengungkapkan kemampuan berbahasa melalui cerita. Harapannya siswa dapat tertarik dan menjadikan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bercerita menggunakan media berupa gambar seri. Karena dengan media gambar seri sebagai alat peraga akan menumbuhkan ide-ide atau gagasan siswa yang tertuang dalam cerita yang disampaikan. Media gambar seri juga membantu siswa memperoleh kemudahan dalam bercerita. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan itu fokus penelitian. Di sini ada 3 aspek dalam fokus penelitian. Yang pertama itu penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan bercerita peristiwa pada siswa kelas 3 SDN 13 jarak tahun pelajaran 2001-2022. Yang kedua itu peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021 dan 2022. Dan yang ketiga itu respon siswa terhadap kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya itu tentang ke pertanyaan penelitian. Di sini ada 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama itu bagaimanakah penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan bercerita peristiwa siswa kelas 3 SDN Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Yang kedua itu bagaimanakah peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Dan yang ketiga itu bagaimanakah respon siswa terhadap kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri dalam pembelajaran siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun 2021-2022. Selanjutnya itu ke tujuan penelitian. Di sini juga ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui penggunaan media gambar seri untuk meningkatkan kemampuan bercerita peristiwa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022 dan mengetahui peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Dan yang ketiga itu mengetahui respon siswa terhadap peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Dan selanjutnya itu kita ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah hasil penelitian yang diharapkan menjadi bacaan serta informasi bagi pembaca sehingga dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada aspek kemampuan bercerita, sehingga dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam setiap proses pembelajaran siswa di kelas 3 Sekolah Dasar 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Sedangkan manfaat praktis yaitu bagi siswa dapat menjadikan sebagai motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Dan bagi peneliti, hasil peneliti ini dimanfaatkan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya itu ke definisi istilah. Definisi istilah ini agar tidak terjadi kerancuan atau makna salah persepsi, maka perlu dijabarkan definisi istilah. Yang pertama itu media gambar seri dan kemampuan bercerita. Media gambar seri merupakan urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam hal memperkenalkan atau menyajikan arti yang terdapat dalam gambar yang bersifat visual sehingga wujud dari gambar tersebut dapat membentuk sebuah cerita. Yang kedua itu kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain
dan dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa yang menyenangkan. Selanjutnya kita ke bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori kita akan membahas tentang bercerita. Di sini bercerita ada bermacam hal. Yang pertama itu pengertian bercerita, tujuan bercerita, manfaat bercerita, fungsi bercerita, konsep bercerita, indikator kemampuan bercerita, aspek-aspek bercerita, bentuk-bentuk bercerita, faktor-faktor penunjang dan penghambat keefektifan bercerita, pembelajaran bercerita, dan hubungan kemampuan bercerita dengan media gambar sharing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bercerita. Di sini salah satu bentuk berbicara adalah bercerita dengan menggunakan alat peraga. Pada kegiatan bercerita peristiwa ini, siswa dituntut untuk dapat bercerita dengan menggunakan alat peraga. Siswa dapat mengemukakan ide-ide atau gagasan ke dalam cerita yang mereka buat atau mereka sajikan. Di sini menurut Nurdiantoro mengungkapkan bahwa gambar cerita adalah rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita. Gambar cerita mirip-mirip seperti komik atau mirip buku gambar tanpa kata. Buku-buku gambar yang disajikan lewat gambar atau gambar-gambar itu menghadirkan sebuah cerita. Sedangkan menurut Najib, bercerita berarti menyampaikan cerita kepada pendengar atau membacakan cerita bagi mereka. Yang kedua itu tujuan bercerita. Di sini tujuan bercerita adalah bercerita merupakan metode pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan kemampuan berbahasa anak. Karena dalam bercerita terdapat aspek hiburan yang menyenangkan bagi anak dan bercerita juga menjadi pembelajaran yang fleksibel, di mana anak-anak menemui suasana menggembirakan sebagaimana suasana bermain. Di sini tujuan bercerita juga saya sajikan dari Adibin dan Buranti. Yang pertama itu melatih daya tangkap dan daya pikir. Yang kedua itu melatih daya konsentrasi. Yang ketiga itu membantu perkembangan fantasi. Yang keempat itu menciptakan suasana menyenangkan di kelas. Sedangkan tujuan bercerita menurut Masitos yaitu menanamkan pesan-pesan atau nilai-nilai sosial. Yang kedua itu guru dapat memberikan informasi tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial yang diketahui oleh anak. Next, kita selanjutnya berbicara tentang manfaat bercerita. Di sini menurut Muskoro ditinjau dari beberapa aspek manfaat bercerita sebagai berikut, yaitu membantu pembentukan pribadi dan moral anak. Yang kedua itu menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi. Yang ketiga itu memacu kemampuan verbal anak. Yang keempat itu merangsang minat menulis anak. Yang kelima merangsang minat baca anak. Dan yang keenam itu membuka cakrawala pengetahuan anak. Kita berbicara tentang fungsi bercerita. Bercerita dengan gambar dapat membantu siswa dalam belajar dan menumbuhkan daya ingat pada siswa. Jika anak bisa memahami pesan dibaliknya dan menikmati cerita yang dibawakan, maka itu tandanya bahwa kita sudah berhasil. Menurut Tampu Bolon, bercerita kepada anak memainkan peranan penting bukan saja dalam menumbuhkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga dalam mengembangkan bahasa dan pikiran. Selain itu, menurut Denny, dengan bercerita, pendengaran anak dapat difungsikan dengan baik untuk membantu kemampuan berbicara, menambah perbendaharaan kosakata, kemampuan mengucapkan kata-kata, melatih merangkai kalimat sesuai dengan tahap perkembangan. Selanjutnya itu konsep bercerita. Metode bercerita ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Cerita yang dibawakan oleh guru secara lisan harus menarik dan mengundang perhatian siswa dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi siswa. Di sini, menurut Masitos mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bercerita. Yang pertama itu isi cerita,
yang kedua itu kegiatan bercerita, dan yang ketiga itu kegiatan bercerita harus digunakan menjadi pengalaman yang bersifat unik dan menarik. Selanjutnya kita berbicara dengan indikator kemampuan bercerita. Menilai kompetensi dalam bercerita siswa maka dapat dibuat menggunakan rubrik yang sengaja disiapkan. Komponen penilaian harus melibatkan unsur, bahasa, dan kandungan makna. Dengan demikian dapat dilakukan dalam tes proses yang sekaligus menjadi bagian dari strategi pembelajaran. Untuk penilaian yang dimasukkan menurut Nurgayanto, yang pertama itu kesesuaian dengan gambar, yang kedua itu ketepatan urutan cerita, dan yang ketiga itu ketepatan makna keseluruhan cerita, yang keempat itu ketepatan kata, dan yang kelima itu ketepatan kalimat, serta yang keenam itu kelancaran. Selanjutnya itu aspek-aspek bercerita. Di sini menurut Romati, aspek-aspek tersebut diantaranya itu aspek pedagogis dan aspek psikologis. Aspek pedagogis atau pendidikan, pertimbangan aspek pendidikan dalam memilih tema cerita juga penting, sehingga dari tema cerita diperoleh dua keuntungan, yaitu menghibur dan mendidik. Sedangkan aspek psikologis itu mempertimbangkan aspek psikologis dalam memilih tema cerita, sangat membantu perkembangan jiwa anak, mengingat anak adalah manusia yang sedang berkembang. Selanjutnya itu bentuk-bentuk bercerita. Di sini menurut Daini, bentuk-bentuk metode bercerita. Yang pertama itu bercerita tanpa alat peraga. Bercerita tanpa alat peraga adalah yang dilakukan oleh guru saat bercerita tanpa menggunakan media atau alat peraga yang diperlihatkan kepada anak-anak. Bercerita dengan alat peraga. Peranan alat peraga atau media dalam cerita dengan alat peraga dapat membantu mengembangkan imajinasi anak terhadap isi atau objek serta cerita dalam sebuah cerita yang di dalam terdapat hubungan sebab akibat. Bercerita dengan alat peraga langsung. Bercerita dengan menggunakan alat peraga langsung adalah bercerita dengan menggunakan sebuah benda, misalnya tas atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang bercerita dengan alat peraga tak langsung atau benda tiruan. Kegiatan bercerita ini adalah dengan menggunakan alat peraga tiruan. Dalam kegiatan ini benda-benda tiruan sebagai dan sebagainya. Misalnya kayu, plastik, keyboard, dan lain-lain. Langkah selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah kegiatan bercerita. Rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita pada dasarnya merupakan urutan kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat kegiatan bercerita berlangsung. Adapun beberapa langkah bercerita menurut Masitos. Yang pertama itu mengkomunikasikan tujuan dan tema cerita. Yang kedua itu mengatur tempat duduk. Yang ketiga itu kegiatan pembuka. Yang keempat itu pengembangan cerita, dan yang kelima itu menetapkan teknik bertutur yang akan digunakan. Selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor penunjang dan penghambat keefektifan bercerita. Arsyad dan Mukti mengumpulkan faktor-faktor keabsahan dan non-keabsahan yang dapat menunjang keefektifan bercerita sebagai berikut. Yang pertama itu faktor keabsahan meliputi ketepatan ucapan, pelaksanaan tekanan nada, dan daya tarik tersendiri dalam berbicara, pilihan kata, ketepatan sasaran dalam pembicaraan. Sedangkan faktor non-keabsahan yaitu sikap yang wajar, pandangan harus yang diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, relevansi penularan, dan penguasaan topik. Selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran bercerita. Pembelajaran merupakan proses mendidik, menjadikan manusia dapat belajar sehingga melihat perubahan yang terjadi. Menurut Mudini dan Purba mengatakan bahwa pembelajaran ialah pengalaman yang dialami murid dalam proses menguasai kompetensi dasar. Di sini pembelajaran melalui bercerita disematkan dengan beberapa tahap. Menurut Masitos, yang pertama itu menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua itu menetapkan bentuk cerita yang dipilih. Yang ketiga itu menetapkan bahan dan alat.
Yang keempat itu menetapkan rancangan langkah-langkah. Yang kelima itu menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Selanjutnya itu hubungan kemampuan bercerita dengan media gambar seri. Kemampuan bercerita merupakan proses berbahasa lisan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan, merefleksikan pengalaman dan berbagai informasi. Sedangkan media gambar berseri merupakan alat untuk menyampaikan sebuah cerita kepada siswa dan menstimulasi siswa untuk berbicara melalui cerita. Selanjutnya itu media gambar seri. Di sini media gambar seri yang terdapat itu berbanyak hal, itu pengertian media gambar berseri, media gambar seri dalam konteks bercerita, tujuan dan alasan dasar penggunaan media gambar seri, langkah-langkah pembelajaran dengan media gambar seri, dan kelebihan dan kekurangan media gambar seri. Di sini saya akan membahas tentang pengertian media gambar seri. Media gambar seri yang dipakai dalam pembelajaran bercerita merupakan rangkaian gambar yang tersusun secara kronologis. Rangkaian gambar seri tersebut akan membentuk sebuah cerita. Menurut Briggs berpendapat bahwa media gambar merupakan alat bagi siswa supaya terjadi proses belajar, media untuk mempermudah guru dan siswa dalam kegiatan belajar, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Peranan media sangat erat dalam pembelajaran, karena dengan bantuan media siswa akan lebih tertarik dan lebih ingin untuk mengetahui lebih jauh terkait penggunaan media. Menurut Susila dan Diana mengatakan secara umum, media mempunyai kegunaan antara lain yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya internet. Menimbulkan semangat belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditory, dan kinestetik. Dan kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Di sini menurut Levy dan Lenz menentukan 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua itu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat keminatan siswa ketika belajar. Yang ketiga itu fungsi kognitif. Media visual terlihat dari teman-teman penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperancang pencapaian tujuan. Yang keempat itu fungsi kompensatoris. Selanjutnya itu media gambar seri dalam kompetisi bercerita. Media gambar seri ini berupa gambar datar yang mengandung cerita dengan urutan tertentu, sehingga antara satu dengan gambar yang lain memiliki hubungan cerita dan menggambarkan suatu peristiwa dalam bentuk cerita tersusun. Selain itu, ada 6 langkah yang ditempuh guru ketika ia mengajar dengan mempergunakan media menurut Zamara dan Zain. Pertama itu merumuskan tujuan pengajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua itu persiapan guru dalam memilih dan menetapkan media. Yang ketiga itu langkah-langkah penyajian dan pelajaran dan pemanfaatan media. Yang keempat itu langkah kegiatan belajar siswa. Yang kelima itu langkah evaluasi pengajaran. Selanjutnya itu tujuan dan alasan dasar penggunaan media gambar seri. Gambar merupakan alat visual yang penting dan mudah untuk didapatkan karena memberikan penggambaran visual yang konkret tentang masalah yang ada di sekitar kehidupan atau masalah yang digambarkan. Setiap gambar mempunyai alur dan makna tersendiri sehingga penerapannya juga berbeda. Karena itu gambar sebagai media dapat digunakan untuk memberikan ilmu pendidikan dan mempunyai nilai-nilai pendidikan serta belajar menjadi lebih efisien. Alasan dasar penggunaan media gambar seri menurut Asyad, yang pertama itu adalah gambar bersifat konkret. Melalui gambar, para siswa dapat dengan jelas melihat sesuatu yang sedang dibicarakan. Yang kedua itu gambar mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga itu gambar mudah didapat dan murah. Dan
Yang kelima itu gambar mudah digunakan baik untuk perorangan maupun kelompok. Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran dengan media gambar seri. Di sini menurut Sujana, yang pertama itu menetapkan tujuan mengajar dengan menggunakan alat peraga. Yang kedua itu persiapan guru pada fase ini. Pada fase ini guru memilih dan menerapkan alat peraga. Yang ketiga itu persiapan kelas. Yang keempat langkah penyajian pelajaran dan peragaan. Yang kelima itu langkah kegiatan belajar, dan yang keenam itu langkah evaluasi pelajaran dan peragaan. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media gambar seri. Di sini kelebihan dan kekurangan gambar seri menurut Kasman. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan gambar seri dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang lebih nyata. Dan yang kedua itu banyak tersedia dalam buku-buku, majalah, koran, katalog atau kalender. Yang ketiga itu gambar sangat mudah dipakai karena tidak membutuhkan peralatan. Yang keempat itu gambar tidak relatif mahal. Dan yang kelima itu dapat digunakan untuk semua tingkat pelajaran bidang studi. Dan sedangkan kekurangannya itu kadang-kadang terlalu kecil untuk dipertunjukkan di depan kelas. Yang kedua itu tidak dapat menunjukkan gerak. Dan yang ketiga, anak tidak selalu mengetahui bagaimana membaca gambar untuk dapat mengatasi gambar. Untuk dapat mengatasi kekurangan gambar seri, maka bisa dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dapat menampilkan gambar yang lebih besar dan gambar tersebut terdapat suatu yang telah dikenal siswa. Selanjutnya kita ke kajian penelitian. Kajian penelitian yang relevan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Prasatriani 2011 yaitu terjadi peningkatan kemampuan cerita menggunakan media gambar seri. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pada siklus 1 observasi guru, yaitu sebanyak 20 siswa atau 50% dari siswa mendapat nilai B. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan Erawati tahun 2012 menyatakan bahwa terjadi peningkatan kemampuan bercerita dengan menggunakan metode storytelling. Dan yang ketiga itu Wahyuni 2013 pada penelitiannya menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 19,95%. Dan yang keempat itu Karawasa tahun 2014 menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan media pengejaran gambar seri dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan tersebut, ditandai dengan meningkatnya aspek-aspek keterampilan menulis karangan dari siklus 1 dan ke siklus 2. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir itu pertama kondisi awal, siswa kesulitan menerima pembelajaran. Yang kedua itu siswa pasif menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga itu guru menggunakan metode ceramah. Tahap pelaksanaan atau pelaksanaan tindakan. Di sini ada perencanaan. Perencanaan itu peningkatan kemampuan cerita peristiwa siswa menggunakan media gambar seri. Pelaksanaan tindakan itu penggunaan media gambar seri. Pengamatan, peningkatan kemampuan cerita peristiwa menggunakan media gambar seri. Dan refleksi, peningkatan kemampuan cerita peristiwa menggunakan media gambar seri. Dan kondisi akhir itu peningkatan kemampuan cerita peristiwa menggunakan gambar seri. Selanjutnya itu hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian atau sebuah masalah yang diajukan peneliti. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis tindakan berdasarkan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri. Siswa kelas 3 sekolah dasar negeri 13 Jaras tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 itu metode penelitian. Metode penelitian di sini ada pendekatan penelitian, metode dan bentuk penelitian, latar penelitian, data dan sumber data, teknik dan alat pengumpulan data,
dan keabsahan data serta teknik analisis data. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Ari Kunto, tahun 2010 mengatakan bahwa data kualitatif adalah data yang ditunjukkan dalam kata keadaan atau kata sifat. Misalnya, sangat baik disingkat SB, baik disingkat B, dan lain-lain yang merupakan kelanjutan kualitasnya. Sedangkan menurut Malone, penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen. Selanjutnya itu metode dan bentuk penelitian. Metode penelitian menurut Sugeno mengatakan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Yudhistira mengatakan penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat relatif dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pelajaran di kelas secara lebih profesional dengan tujuan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Di sini selanjutnya kita ke siklus. Di sini ada siklus yang saya gunakan. Pertama, siklus 1 itu tahap perencanaan, tahap melakukan tindakan, tahap mengamati, dan tahap refleksi. Sedangkan siklus yang kedua itu sama juga itu tahap perencanaan, tahap melakukan tindakan, tahap mengamati, tahap refleksi. Di sini tahap perencanaan itu mengidentifikasi masalah. Yang kedua itu menganalisis dan merumuskan masalah, merancang metode pembelajaran media gambar seri, mendiskusikan penerapan media gambar seri, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media, kriteria penilaian, dan alat evaluasi. Yang keenam itu menyusun kelompok belajar siswa. Yang ketujuh merencanakan tugas kelompok. Sedangkan tahap melakukan tindakan itu melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan perencanaan, menerapkan media pembelajaran gambar seri, melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan, memperhatikan alokasi waktu, mengantisipasi dengan melakukan solusi apabila menemui kendala saat melakukan tahap tindakan. Tahap mengamati, melakukan diskusi dengan guru SD dan kepala sekolah untuk rencana observasi, untuk melakukan pengamatan terhadap penggunaan media gambar seri. Yang ketiga itu mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat media gambar seri sedang berjalan. Yang keempat itu melakukan diskusi. Dan selanjutnya itu tahap refleksi. Di sini menganalisis temuan saat melakukan pelaksanaan observasi, menganalisis kelemahan dan keberhasilan. Yang ketiga itu melakukan refleksi yang terhadap penggunaan media gambar seri, melakukan refleksi terhadap aktivitas di medan guru. Dan yang kelima itu melakukan refleksi terhadap aktivitas belajar siswa. Selanjutnya kita ke lokasi atau latar penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melakukan penelitian dan dapat melihat fakta-fakta yang terjadi pada proses pembelajaran langsung. Lokasi penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras, Kecamatan Putus Baru Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya itu data dan sumber penelitian. Data merupakan bukti atau fakta dari suatu peristiwa yang digunakan sebagai bahan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang pertama sumber data primer. Menurut Anggoro mengatakan bahwa data primer adalah pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya. Peneliti memperoleh data secara langsung, dan yang menjadi sumber data primer adalah siswa kelas 3 sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan. Turun kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 13 Jaras. Sumber data sekunder. Menurut Ari Kunto,
mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, tabel catatan, notulen, rapat, SMS, dan lain-lain, foto-foto, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain dapat memperkaya. Data penulis memperoleh data yang secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari data yang sudah dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data penelitian diambil berupa hasil lembar observasi siswa pada proses pembelajaran bahasa Indonesia dan nilai tes siswa dalam membawakan cerita di setiap siklus. Selanjutnya kita ke teknik dan alat pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data. Yang pertama itu teknik observasi langsung, teknik tes atau pengukuran, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data itu lembar observasi dan lembar tes, lembar wawancara, dan dokumen. Keabsahan data itu pengujian keabsahan data pada metode kualitatif menggunakan beberapa istilah. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility, validitas internal, transferability atau validitas eksternal, defendability atau reliabilitas, dan comparability atau objektivitas. Uji keabsahan pada penelitian kualitatif yang digunakan adalah credibility, validitas internal, dan transferability, validitas eksternal. Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan credibility, validitas internal. Validitas internal dalam penelitian ini menggunakan credibility, validitas internal adalah uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Di sini menurut Sugeno, penulis melakukan dengan mempercek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi. Untuk pengujian instrumen, maka penulis menggunakan prediksi atau kontrol validity. Menurut Sugeno mengatakan bahwa untuk menguji validitas prediksi dapat digunakan pendapat dari ahli. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data yang itu pertama itu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Sedangkan teknik analisis data yang pertama itu teknik analisis hasil observasi, teknik analisis hasil tes. Sekian hasil dari presentasi saya, yaitu tentang peningkatan kemampuan bercerita peristiwa menggunakan media gambar seri pada siswa kelas 3 SDN 13 Garas tahun pelajaran 2021-2022. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera.